Ada 3 orang sahabat Ansor yang keutamaannya tidak bisa dilampaui siapapun, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudhair, dan Abbad bin Bishr, kata Sayyidah Aisyah. Abbad bin Bishr merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ia merupakan salah seorang sahabat yang ahli ibadah. Abbad masih remaja ketika Islam mulai tersebar di Madinah. Kepada Mus'ab bin Umair, Abbad bin Bishr belajar Al-Quran. Suaranya yang merdu membuat Abbad terkenal sebagai pembaca Al-Quran dan imam. Di samping itu, Abbad juga sosok yang pemberani. Dia begitu cinta kepada Allah dan setia kepada Nabi Muhammad, maka wajar jika Abbad bin Bishr selalu ada dan siap siaga manakala Nabi Muhammad membutuhkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Setelah perang Zaturiko, Nabi Muhammad dan pasukan umat Islam beristirahat di suatu tempat. Pada saat malam tiba, Nabi Muhammad meminta 2 sahabatnya menjadi sukarelawan untuk berjaga. Abbad bin Bishr dari kalangan Ansor dan Ammar bin Yasir dari Muhajirin menyatakan bersedia. Keduanya akan berjaga malam itu, sementara Nabi Muhammad dan pasukan umat Islam lainnya beristirahat. Ammar bin Yasir memilih untuk berjaga pada awal hingga tengah malam, sedangkan bagian jaga Abbad bin Bishr dari tengah sampai akhir malam. Ammar langsung berjaga saat itu juga, sementara Abbad sambil menunggu gilirannya berjaga melaksanakan sholat beberapa rakaat. Tidak lama setelah itu, mungkin karena lelah, Ammar bin Yasir ketiduran. Abbad tidak menyadari kalau teman jaganya itu sudah tertidur. Ia terus saja melaksanakan sholat. Hingga akhirnya seorang musuh yang mengintai dan mengawasi mereka tahu kalau pasukan jaga umat Islam tengah lengah. Maka musuh tersebut langsung mengarahkan anak panahnya ke Abbad. Sekali, 2 kali hingga 3 kali anak panah mengenai tubuh Abbad. Abbad bergeming tidak terusik sedikit pun, karena sholatnya yang begitu khusyuk. Setiap kali anak panah mengenai dirinya, Abbad mencabutnya, melemparkannya, dan kemudian melanjutkan gerakan sholatnya. Setelah selesai sholat, Abbad baru merasakan sakit akibat terkena hujaman anak panah. Ia kemudian membangunkan Ammar bin Yasir dan menyuruhnya untuk berjaga. Ammar terkejut melihat Abbad yang bercucuran darah. Ammar protes mengapa temannya itu tidak membangunkannya ketika anak yang pertama menghujamnya. Kalau seandainya itu dilakukan, tentu Abbad tidak terkena banyak anak panah. Saat itu aku tengah membaca surat Al-Kahfi, aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan sholat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan ruku agar bisa segera membangunkanmu. Jawab Abbad bin Bishr, demi Allah, andai saja aku tidak mengkhawatirkan lembah ini sebagaimana telah diperintahkan Rasulullah, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surat Al-Kahfi seluruhnya. Abbad bin Bishr gugur dalam perang Yamamah, sebuah peperangan untuk memberantas kaum murtad dan menghilangkan kekacauan yang ditimbulkan Musailamah al-Kadzab pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abbad bin Bishr al-Ausi al-Ansori adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keberanian, ketakwaan, dan kecintaannya terhadap Al-Quran. Ia berasal dari suku Aus, salah satu suku besar di Yathrib atau sekarang Madinah, dan termasuk generasi Ansor yang pertama kali memeluk Islam. Abbad bin Bishr masuk Islam ketika masih muda, setelah mendengar dakwah Rasulullah melalui Mus'ab bin Umair, dai yang diutus Nabi ke Yathrib sebelum hijrah. Sejak itu ia dikenal sebagai salah satu pemuda yang sangat dekat dengan Al-Quran, hafalannya kuat, dan bacaan Qurannya sangat merdu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa Abbad adalah salah satu di antara 3 orang Ansor yang paling ahli dalam membaca Al-Quran. Salah satu ciri khas utama Abbad bin Bishr adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi juga sebagai pejuang tangguh yang setia di medan jihad. Pada berbagai peperangan, ia selalu hadir bersama Nabi, termasuk dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam setiap kesempatan, ia menunjukkan kesetiaan dan keberaniannya yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang prajurit biasa, tetapi seorang mujahid yang menempatkan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Kisah itu terjadi pada malam setelah salah satu pertempuran yang melibatkan kaum muslimin. Dalam situasi perang, Rasulullah selalu mengatur strategi dan keamanan dengan cermat. Pada malam itu beliau menunjuk 2 sahabat untuk berjaga di sekitar perkemahan kaum muslimin, yaitu Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Keduanya sepakat untuk bergiliran berjaga. Ammar memilih untuk berjaga lebih dulu, sementara Abbad beristirahat. Namun setelah beberapa saat Abbad terbangun dan menawarkan diri untuk mengambil giliran. Ketika tiba waktunya berjaga, Abbad berdiri tegak dengan penuh ketenangan, lalu memilih untuk mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran sambil berdiri.
Kisah ini menunjukkan keberanian luar biasa Abbad bin Bishr, yang bukan hanya teguh secara fisik, tetapi juga memiliki keteguhan hati dan ruhani yang tinggi. Ia bisa saja langsung membangunkan Ammar begitu terkena panah pertama, namun ia lebih memilih untuk menyelesaikan bacaannya, selama hal itu belum mengancam nyawa kaum muslimin. Keberanian seperti ini tak hanya hadir dalam satu kejadian, Abbad juga dikenal berpartisipasi dalam berbagai pertempuran besar lainnya, seperti Perang Badar, Uhud dan Khandaq. Ia selalu berada di garis depan, siap mempertaruhkan nyawanya demi agama. Akhir hidup Abbad bin Bishr terjadi dalam Perang Yamamah, melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dalam perang ini, ia bertempur dengan gagah berani, hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Tubuhnya ditemukan dengan banyak luka, tanda bahwa ia bertarung hingga titik darah penghabisan. Umar bin Khattab menyebutnya sebagai salah satu dari 3 sahabat yang cahayanya bersinar di langit karena keimanan dan pengorbanannya. Suatu hari Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran memiliki cahaya, dan Abbad bin Bishr adalah salah satu di antara para sahabatku yang mendapatkan cahaya itu." Pernyataan ini bukan hanya ungkapan pujian biasa, melainkan bukti bahwa Abbad termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ia bukan sekadar hafal, tetapi juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Selain kisah terkenalnya sebagai penjaga malam dalam sebuah peperangan, di mana ia tetap melanjutkan sholat malam meski tubuhnya tertusuk anak panah, masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan kedekatan dan kontribusinya dalam perjuangan Nabi. Salah satunya adalah peran Abbad bin Bishr sebagai pemimpin kelompok Al-Qurra, yaitu para sahabat yang ahli dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran. Abbad memiliki suara merdu saat membaca Al-Quran, hingga Rasulullah seringkali menangis ketika mendengarnya membaca. Ia pun ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat di Masjid Quba dan kadang di Masjid Nabawi, terutama ketika Nabi tidak berada di tempat. Kepercayaan ini tentu bukan diberikan secara sembarangan, tetapi karena Rasulullah mengenal baik ketakwaan dan kedalaman ilmu Abbad. Salah satu kisah penting lainnya adalah ketika Perang Yamamah terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang ini merupakan pertempuran besar antara pasukan Muslim dan pengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Abbad bin Bishr berada di barisan paling depan dalam pertempuran itu, bersama sahabat-sahabat senior lainnya, seperti Salim Maula Abi Hudzaifah dan Zaid bin Khattab. Abbad menunjukkan keberanian yang luar biasa.